Kapten Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol di Liga Belgia. Kontribusi pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disorot pelatih top dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan masih setia menangani Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol di Liga Belgia. Ya, Marcelino Ferdinand sah memiliki catatan hebat di KMSK DNC saat menggasak standar League. Selain KMSK DNC menang besar, Marcelino Ferdinand juga memiliki peran penting pembuka gol-gol kemenangan di babak pertama. Bahkan Marcelino Ferdinand mencatat rekor di musim ini untuk KMSK DNC. Untuk kali pertama, Marcelino Ferdinand turun sebagai starter atau bermain semenjak menit pertama. Sebelumnya Marcelino Ferdinand memang pernah melakukan hal serupa saat melawan KV Oostende, namun itu bukan laga resmi melainkan persahabatan. Debut starter pemain Timnas Indonesia ini baru terjadi di laga resmi saat KMSK DNC melumat SL16. Di laga tersebut, pelatih KMSK DNC menurunkan dua pemain mudanya yang bermain apik kala melawan KV Oostende, yakni Marcelino Ferdinand dan Aiman Kasimi. Kompatriot Marcelino Ferdinand tersebut bahkan mencetak gol di menit ke-14 babak pertama. Kepercayaan yang diberikan oleh Mars Grosjean benar-benar tak disia-siakan Marcelino. Marcelino membantu lini serang dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Namun di babak kedua Marcelino Ferdinand harus digantikan oleh The Rider. Selanjutnya yang menjadi catatan apik Marcelino adalah ia merupakan pemain termuda saat ini di tim. Setidaknya ada 5 pemain muda di klub Liga Belgia tersebut. Namun dari kelimanya Marcelino Ferdinand lah yang paling muda, yakni 18 tahun. Yang lainnya berusia 20 tahun atau di atasnya. Dengan turun sebagai starter di musim ini, maka ia memiliki catatan bagus karena menjadi yang paling muda. Di sisi lain, kemenangan KMSK DNC atas SL16 itu membawa klub di posisi kedua zona relegation dengan 37 poin dan mendekati Lommel. Namun jarak antara KMSK DNC dan Lommel hanya selisih 2 poin saja sehingga masih berpeluang menjadi yang teratas. Dengan hasil ini, Marcelino Ferdinand diharapkan mampu mencuri satu posisi pemain inti di KMSK DNC Liga Belgia. Kontribusi pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand disorot orang penting KMSK DNC. Ya, imbas dampak positif debut starter Marcelino Ferdinand, kontribusi sang pemain sampai disorot asisten pelatih KMSK DNC Frederik de Meyer. Marcelino Ferdinand mendapat debut starter untuk KMSK DNC melawan Oostende di laga uji coba yang berakhir dengan skor 3-1. Bermain sejak menit pertama, Marcelino menutup debut starternya dengan 1 gol dan 1 assist ke gawang tim kasta pertama Liga Belanda itu. Tak pelak performa, Marcelino itu langsung membuat jajaran pelatih KMSK DNC terpukau. Frederik de Meyer salah satunya. Asisten pelatih klub ini turut menyoroti performa ex pemain Persebaya Surabaya yang menurutnya satu hal tak pantas dilakukan Marcelino. Bagi Frederik, Marcelino tak pantas hanya bermain selama 15 menit untuk tim kasta kedua Liga Belgia itu. Pemain Timnas Indonesia tersebut dipercaya memiliki kesempatan lebih banyak untuk bermain sebagai pemain di skuad utama. Sorotan kepada Marcelino memang menjadi fokus utama KMSK DNC yang menjadi tujuan awal klub ini menjalani relegation playoff. Meski begitu, Marcelino bukan fokus utama mengingat pemain anyar yang didatangkan KMSK DNC di awal musim baru bukan hanya sosoknya. Belum lagi para pemain lawas yang tentu tidak mau kehilangan posisi di skuad utama karena kehadiran para pemain baru termasuk Marcelino. Menurut Frederik de Meyer, setiap pemain terutama yang baru punya kesempatan agar bisa berkembang lebih cepat. Ya, kami memulai babak relegation playoff dengan 2 tujuan, ucap Frederik. Tujuan pertama adalah finish di puncak klasemen dan kedua menyiapkan untuk musim berikutnya.
Karena posisi kami di klasemen, pemain baru memiliki kesempatan untuk membuktikan diri lebih cepat. Sebagai contoh, Marcelino mendekati kesempatan main sejak menit pertama pada laga persahabatan lawan Oostende. Dia membantu kami menang dengan 1 gol dan 1 assist. Dia berhak mendapatkan jam terbang lebih dari 15 menit. Saat ini kami tidak melihat soal lawan, kami fokus pada tim kami sendiri, imbuhnya. Menarik dinantikan apakah Marcelino Ferdinand kembali dipasang sebagai starter saat KMSK DNC menghadapi SL16 pada hari ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dipastikan masih setia menangani Timnas Indonesia. Ya, Sintayong bakal bicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait masa depannya setelah Timnas U20 resmi dibubarkan. Hoki Caraka dan kawan-kawan secara resmi tak lagi bergabung dalam Timnas Indonesia U20. Sintayong secara resmi membubarkan skuad proyeksi Piala Dunia U20. Keputusan disampaikan langsung oleh pelatih asal Korea Selatan itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun skuad Garuda Muda bubar, Sintayong rupanya tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia, utamanya hingga kontraknya habis pada akhir tahun 2023 ini. Tapi bagaimana nasibnya di masa depan? Ini masih menjadi tanda pentung, tanda tanya. Sin mengatakan akan membicarakannya dengan Erick Thohir dalam waktu dekat. Ya, saya akan lanjut terus ya sampai akhir tahun ini. Karena memang kontraknya seperti itu, kata Sintayong. Mungkin sesekali harus bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk membicarakan masa depan saya, tambahnya. Lebih lanjut, Sintayong juga menjelaskan belum menetapkan rencana selanjutnya. Apakah dia berencana untuk menetap di Indonesia atau pulang ke Korea Selatan. Mengingat agenda terdekat SEA Games 2023 sudah diambil alih oleh Indra Syafri. Iya sih, memang karena kemarin bentrok ya antara SEA Games dan Piala Dunia U20. Jadi mau tidak mau saya juga tak bisa pegang timnas SEA Games, ujarnya. Makanya sekarang Coach Indra Syafri yang pegang dan memang tidak ada jadwal apa-apa sampai tanggal 10 Juni nanti. Jadi mungkin harus dipikirkan agenda selanjutnya apa, dia merespons. Penjelasan Sintayong cukup masuk akal sebab agenda Timnas Indonesia baru akan dimulai lagi setelah Juni. Selain SEA Games yang akan diselenggarakan di Kamboja pada 5-17 Mei, Timnas kemungkinan akan memulai training camp lagi saat akan menjalani FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni. Kemudian pertandingan lainnya akan berlangsung November, sementara untuk Multievent akan berlangsung Asian Games di Hangzhou pada 23 September sampai 8 Oktober mendatang. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.